Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok B7 akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang tugas akhir dengan judul Analisis Kepuasan Mahasiswa Fasilkom UNED terhadap pelayanan fakultas menggunakan distribusi frekuensi. Adapun anggota kelompok kami berjumlah 5 orang. Yang pertama ada Akbar Husaini Nur Rahman, yang kedua ada Gustian Arya, yang ketiga ada Sherly Dwi Cecilia, anggota keempat ada Alvin Mumtaz, dan anggota kelima ada Ahmad Yusron. Penelitian kami bertujuan untuk mengetahui kepuasan mahasiswa Fasilkom UNED terhadap pelayanan menggunakan distribusi frekuensi. Kami menggunakan kuesioner dengan platform Google Form dengan sasaran mahasiswa Fasilkom UNED. Data-data tersebut akan dianalisis untuk mengetahui distribusi frekuensi. Nah, terdapat 57 responden yang mengisi kuesioner dengan hasil bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa Fasilkom UNED terhadap pelayanan bernilai 7,3 yang termasuk ke dalam kategori puas. Pendahuluan. Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, kelompok, atau organisasi, baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Kualitas pelayanan dipandang sebagai salah satu alat untuk mencapai keunggulan kompetitif karena kualitas layanan merupakan salah satu faktor menentukan pemilihan suatu yang dapat memuaskan mahasiswa. Kepuasan mahasiswa menjadi tolak ukur suatu pelayanan pada perguruan tinggi. Berdasarkan latar belakang di atas, dibuat rumusan masalah dua, yaitu yang pertama, apakah ada pengaruh kualitas pelayanan Fasilkom UNED terhadap kepuasan mahasiswa. Yang kedua, bagaimana kualitas pelayanan Fasilkom UNED mempengaruhi kepuasan mahasiswa. Terdapat dua hipotesis juga pada penelitian kali ini, yaitu hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh kualitas pelayanan Fasilkom UNED terhadap kepuasan mahasiswa. Yang kedua, tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan Fasilkom UNED terhadap mahasiswa. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner Google Forms sebagai media atau platform guna mendapatkan data-data responden dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Nah, proses pengumpulan data ini dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden yang berarti mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer melalui aplikasi WhatsApp. Analisis ini dilakukan terkait data-data responden akan diimplementasikan menggunakan distribusi frekuensi dan dengan metode kuantitatif. Nah, untuk penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai skala pengukurannya. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Likert berhubungan dengan terhadap suatu jawaban pada setiap indikator instrumen. Menggunakan skala Likert mempunyai nilai gradiasi dari yang tertinggi sampai yang terendah, yaitu pada tabel 3.1 ini ada pemberian bobot untuk nilai variabel penelitian. Yang pertama, untuk pertanyaan kualitas pelayanan Fasilkom UNED, sangat buruk ini dinilai dengan skor 1, untuk buruk ini dinilai dengan skor 2, cukup ini untuk dinilai untuk skor 3, baik ini dinilai skor 4, sangat baik ini dinilai dengan skor 5. Tabel 3.2 ini sama untuk pertanyaan kepuasan mahasiswa Fasilkom UNED. Yang pertama yaitu sangat tidak puas ini dinilai dengan skor 1, untuk tidak puas ini dinilai dengan skor 2, untuk cukup puas ini dinilai dengan skor 3, puas dinilai dengan skor 4, sangat puas dinilai dengan skor 5. Untuk tabel 3.3 pemberian bobot nilai rata-rata untuk variabel penelitian. Yang pertama yaitu nilai indeks. Yang pertama nilai 0 sampai dengan 2 dinilai sebagai tidak puas, nilai 2 sampai dengan nilai 4 dinilai dengan kurang puas, nilai 4 sampai nilai 6 dinilai dengan cukup puas, nilai 6 sampai dengan 8 itu dinilai sebagai kriteria puas,
Nilai 8 sampai dengan 10 itu dinilai sebagai kriteria sangat puas. Nah, pada penelitian ini kelompok kami menggunakan distribusi frekuensi dengan metode kuantitatif. Nah, untuk selanjutnya itu adapun proses penelitian distribusi frekuensi sebagai yang tertera di bawah ini. Terus selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil dan pembahasan dari langkah-langkah distribusi frekuensi. Di sini yang pertama kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu dari data kuesioner yang sudah kita berikan. Jadi untuk datanya dari yang terkecil itu 3 sampai 10. Lalu yang kedua itu kita menentukan range. Range di sini nilai dari data yang tertinggi dikurangi dengan data yang terendah, yaitu mendapatkan nilai 7. Lalu kita menentukan banyaknya kelas. Di sini untuk rumusnya 1 ditambah 3,3 log n. Log n ini jumlah banyaknya data yang kita punya. Dihasilkan nilai 6,8 dan dibulatkan menjadi 7. Lalu kita menentukan interval kelas, di mana caranya kita membagi range dengan banyaknya kelas yang ada, dan intervalnya itu ditemukan 1. Lalu kita mencari frekuensi dari setiap kelas yang ada pada tabel 3.4 seperti ini. Lalu pembagian kelas beserta batas atas dan batas bawahnya. Nah, ini digunakan untuk kita memudahkan mencari nilai modus dari penelitian kali ini. Lalu kita di tabel 3.6 menentukan frekuensi nilai tengah dan mean. Mean ini adalah rata-rata dari penelitian kali ini. Jadi untuk rata-ratanya itu 433,5 dibagi dengan jumlah data keseluruhannya, yaitu 57, dan dihasilkan nilai 7,3, sehingga 7,3 ini masuk dalam kategori puas dalam metodologi penelitian sebelumnya di sini. Lalu selanjutnya kita mencari nilai modus dengan rumus seperti di atas ini, dan dihasilkan nilai 7,14. Lalu itu menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember itu puas terhadap pelayanan dan kualitas dari Fasilkomunet. Lalu dari hasil penelitian ini, hipotesis yang diterima itu adalah H1, di mana terdapat pengaruh kualitas pelayanan Fasilkomunet terhadap kepuasan mahasiswa. Dengan dibuktikan hasil rata-rata kepuasan mahasiswa dan data terbanyak dari penelitian ini menunjukkan kategori yang sama, yaitu interval kategori puas. Selanjutnya itu kesimpulan. Hasil dari pengolahan data menggunakan distribusi frekuensi dengan metode kuantitatif dari 57 mahasiswa didapatkan nilai 7,3. Maka dari itu, kepuasan mahasiswa Fasilkom terhadap kualitas pelayanan yang ada di Fasilkom masuk dalam kategori puas. Untuk saran dari penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan penelitian selanjutnya untuk lebih memperluas variabel, dan semoga penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian mendatang untuk Fasilkom UNED. Untuk daftar pustaka yang kami gunakan tertera pada laporan penelitian ini. Sekian presentasi atau penjelasan dari penelitian yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.